Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Restiana, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 91 Pekanbaru, Provinsi Riau, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa yang disingkat dengan ZPD pada pembelajaran matematika kelas 5C. Penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5C sehingga mampu mengatasi permasalahan secara mandiri. Saya mengangkat judul praktik baik kali ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang pencerminan bangun datar segitiga melalui model PBL dengan teknik scaffolding di kelas 5C. Berikut intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pada proyek di kelas 5C, teknik scaffolding diterapkan dalam pengajaran materi pencerminan bangun datar segitiga melalui model Project Based Learning atau PBL. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk membantu siswa memahami dan mengaplikasikan konsep pencerminan segitiga dengan lebih baik. Berikut langkah-langkah detail intervensi. Yang pertama, pendahuluan konsep. Guru memulai dengan melakukan apersepsi, mengaitkan pembelajaran terdahulu dengan yang akan dipelajari, dan mengaitkannya dengan dunia nyata. Guru mengorientasikan masalah dengan menggunakan alat bantu visual berupa gambar untuk menunjukkan pencerminan segitiga secara langsung. Yang kedua, pemberian tugas proyek. Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk meningkatkan kerjasama dan diskusi. Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas untuk mencerminkan berbagai bentuk segitiga pada kertas LKPD. Tugas ini mencakup menentukan titik sudut bayang segitiga, menghubungkan garis pencerminan, dan menggambar hasil pencerminan. Yang ketiga, pemberian dukungan bertahap. Instruksi langkah demi langkah. Guru memberikan petunjuk detail tentang menentukan titik sudut segitiga, menghubungkan garis pencerminan, dan mencerminkan segitiga tersebut. Modeling. Guru melakukan pencerminan segitiga di depan kelas sebagai contoh, menunjukkan setiap langkah dengan jelas. Penggunaan alat bantu konkret. Papan pencerminan digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa. Umpan balik dan koreksi. Selama proyek berlangsung, guru berkeliling kelas memberikan umpan balik langsung kepada setiap kelompok, membantu mereka mengoreksi kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka. Selanjutnya, hasil yang dicapai terkait scaffolding pada ZPD. Nah, penerapan scaffolding pada ZPD membawa sejumlah hasil positif dalam pembelajaran peserta didik. Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep. Siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep simetris dan pencerminan. Mereka dapat menggambar segitiga dan mencerminkannya dengan lebih akurat. Siswa mampu menjelaskan proses pencerminan dengan kata-kata mereka sendiri. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, kemandirian dalam belajar. Dengan dukungan yang bertahap dikurangi, siswa menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam menyelesaikan tugas pencerminan. Siswa menunjukkan inisiatif dalam mencari solusi dan berdiskusi dengan teman sekelompok untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, kemampuan presentasi. Setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas, menjelaskan langkah-langkah pencerminan yang mereka lakukan dan hasil yang mereka peroleh. Siswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berbicara di depan umum dan menjawab pertanyaan dari teman sekelas dan guru. Selanjutnya adalah pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD.
Pembelajaran dari penerapan teknik scaffolding ini dapat direplikasikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi ZPD. Guru harus memahami tingkat awal kemampuan siswa untuk menyesuaikan tingkat dukungan yang diberikan. Ini bisa dilakukan melalui pre-assessment atau observasi awal. Yang kedua, penjelasan dan demonstrasi awal. Memulai dengan penjelasan yang jelas dan demonstrasi langkah-langkah kunci untuk membangun fondasi pemahaman siswa, menggunakan alat bantu visual dan konkret seperti cermin atau perangkat lunak interaktif untuk demonstrasi. Yang ketiga, dukungan bertahap. Memberikan dukungan penuh di awal seperti instruksi langkah demi langkah dan modeling, kemudian secara bertahap mengurangi bantuan saat siswa mulai memahami materi. Contohnya, di awal proyek, guru memberikan petunjuk terperinci, tetapi di akhir proyek, siswa diminta untuk menyelesaikan tugas dengan lebih mandiri. Yang keempat, penggunaan alat bantu visual dan praktis. Memanfaatkan alat bantu visual seperti gambar orang bercermin dan papan pencerminan untuk membantu siswa memahami konsep. Alat bantu ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Yang terakhir, umpan balik teratur. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik secara teratur untuk memastikan bahwa siswa tetap berada di jalur yang benar. Ini dapat dilakukan melalui sesi tanya jawab, observasi langsung, dan evaluasi pekerjaan siswa secara berkala. Demikian video kampanye praktik baik ini. Semoga dengan penerapan scaffolding ini dapat memberikan kesempatan peserta didik secara luas dalam perkembangan ZPD-nya melalui proses pembelajaran. Selain itu, dapat membantu peserta didik dalam memahami proses belajar melalui perantara guru, hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.